caranya kita ngilangin apakah baik atau buruk kalau kita tuh jadi people pleaser gitu, maksudnya jadi apa ya itu. Oke. Sebelum aku jawab, kenapa terfikirkan untuk nanyain itu? Apa kamu merasa kamu people pleaser atau apa? Kadang ada yang bilang gitu, ada yang bilang gitu, makanya ini sebenarnya tuh jadi pertanyaan kan. Jadi maksudnya baikkah atau burukkah gitu. Jadi seorang people pleaser. Iya, aku juga nggak tahu sebenarnya aku tuh kayak gitu apa enggak. Karena aku nggak tahu ya, maksudnya sadar atau enggaknya gitu. Oke. Kenapa orang bilang kamu people pleaser? Nah itu aku juga mungkin karena iya aja kali ya. Oh. Iya apa yang ini, iya ayo gitu. Nah, ketika kamu iya aja, ayo aja itu tuh kamu sendiri nyaman nggak ngelakuin itu? Atau sebenarnya kayak, nggak mau lagi gue sebenarnya gitu loh. Ada yang nyaman, ada yang nggak nyaman. Tapi kalau yang nggak nyaman pun dinyaman-nyamanin aja. Dinyaman-nyamanin aja? Iya. Cara nyaman-nyamaninnya gimana? Aduh apa dulu contohnya ya? Ya, biar lebih gampang deh coba. Cari contoh yang mungkin udah pernah dilakuin. Aduh bingung lagi Kak kalau disuruh mikir gitu. Cuman kayak lebih ke ya udah aja lah gitu, kayak ya udah ntar dia ini ntar lewat gitu loh. Oke. Jadi akhirnya udah jalanin aja, ntar juga kelar kok, ntar juga terlewat kok gitu. Oke. Pernah nggak ada momen ketika dimintain sesuatu terus sebenarnya lagi kayak aduh gila nggak pengen banget nih gue, misalnya kayak disuruh minta ada orang yang temenin gue dong gitu kan, atau anterin gue dong gitu, terus kamu tuh sebenarnya kayak lagi capek banget, lagi males banget, tapi ujung-ujungnya iya juga. Iya. Ada momen kayak gitu, sering nggak? Lumayan kayaknya. Ya bisa, ya yang lumayan lah. Lumayan. Oke. Ya, ini mungkin belum tentu bisa jadi jawaban pasti, tapi indikasi ke arah people pleaser memang ada. Indikasi ya, baru kemungkinan ya gitu. Cuman kamu mungkin mesti cross check lebih banyak lagi gitu. Bener nggak sih gitu aku tuh people pleaser gitu. Ada indikasinya ke sana. Kalau tadi pertanyaannya sebenarnya baik nggak sih jadi people pleaser? Depend on sih, sebenarnya tergantung sih gitu. Tergantung kayak di dalam situasi apa. Kalau misalnya people pleaser-nya ini bikin kamu jadi even gak bisa prioritasin diri kamu sendiri, itu yang gak boleh, itu yang bahaya. Misal kamu lagi capek banget, kamu lagi ngantuk banget, kamu lagi harusnya istirahat, tapi kamu tetap iyain omongan orang. Atau misalnya kayak kamu tuh sebenarnya gak suka, kamu sebenarnya gak nyaman, tapi tetap kamu lakuin buat orang gitu. Atau kamu misalnya kayak kamu tuh gak ada nih, kamu tuh cuma punyanya segini gitu, tapi karena gak enak sama orang, akhirnya kamu kasih ke orang tapi malah kamunya yang gak punya apa-apa, malah kamunya yang kekurangan. Nah, itu yang bahaya, itu yang gak boleh. Oke. Tapi bingung juga sih, ya gak enakan aja gitu maksudnya. Iya, paham. Apa menurut kamu apa yang bakal terjadi kalau misalnya kamu nolak? Kalau kamu bilang enggak? Ini tapi kayak tadi masalah yang kayak misalkan ngasih orang ke kita yang gitu. Karena temen kali ya, karena temen deket kayak lebih ke kayak anjing ntar dia nggak ada loh gitu loh. Oh oke. Itu jadi lebih ke nggak enak aja sih. Kalau kayak ke sendirinya lebih ke yaudahlah ntar juga, ntar sekali itu ntar juga lewat lah yaudahlah gitu. Oke, hal-hal kayak gini pernah terjadi ke orang lain nggak? Misalnya yang mungkin nggak terlalu dekat. Kalau tadi kan mungkin contohnya temen, jadi pertimbangannya lebih gede gitu. Kalau itu kok ya udah random people aja. Apa ya? Nggak tahu sih, lebih nggak tahu masalahnya. Akunya nggak tahu. Oke, berarti mostly kejadiannya kalau ke teman. Mungkin iya, mungkin bisa jadi ke teman. Pokoknya intinya nggak sadar aja mungkin. Iya. It's okay. Biasanya emang people pleaser tuh kayak ya udah jadi kayak apa ya, defaultnya tuh iya gitu kan. Nanti baru kerasanya tuh adalah ketika ya memang udah dilakuin gitu. Tapi sebenarnya gini loh, kalau misalnya kamunya nyaman, kalau kamunya nggak masalah dengan ini, ya nggak apa-apa, gitu. Ada orang yang ini tuh harus diubah ketika memang dia juga sebenarnya mengeluh gitu dengan kondisi ini, gitu. Jadi kayak dia iya, tapi dia ngerasa, aduh, gue tuh nggak bisa, gue tuh capek, gue tuh ini, tapi di belakang tuh ngedumel sendiri, misuh-misuh sendiri. Paling gitu tuh. Nah itu, terus dikurang-kurangin itu tuh sebenarnya. Kalau ngomongin masalah, aduh ntar dia hilang lagi, satu kali bilang enggak, satu kali nolak itu bukan berarti orang bakal hilang kok, gitu loh. Justru
menolaknya kita, ngomong enggaknya kita, itu tuh malah ngebantu orang lain untuk paham kondisi kita. Kalau selama ini kamu iya-iya aja, orang selalu punya ekspektasi kalau Aloy itu pasti selalu mau. Ah gampang lah Aloy mah. Ya udahlah santai lah Aloy ini gitu. Jadi kayak tanpa kamu sadari perilakunya kamu justru ngebentuk habit dari orang lain. Terus nanti misalnya tiba-tiba kayak misalnya kamu kayak kenapa ya tuh orang nggak paham banget, orang gue lagi capek tapi kayak narik-narik gue mulu misalnya kayak gitu. Ya karena memang tanpa kamu sadarin kamu yang ngebentuk habit itu. Jadi akhirnya orang punya persepsi tuh kayak ya udahlah santai Aloy mah gitu. Justru ketika kita bilang enggak, ketika kita menolak itu malah ngebantu orang lain untuk paham kalau sebenarnya oh oke, Aloy lagi nggak bisa nih, oh batasannya di sini nih gitu. Nah pasti yang jadi pertanyaan adalah ya gimana cara nolaknya, ya kan? Iya. Nah gimana cara nolaknya supaya walaupun ini menolak tapi at least nggak segitu nggak enaknya deh gitu. Tetap ada sisi kayak ya nggak enak sih tapi ya udahlah gitu, masih ada sisi apa ya 50-50-nya gitu. Cara nolaknya adalah kita bisa bilang enggak tapi kita kasih garantinya tuh apa. Misal gini, ada orang misalnya kayak minta ditemenin kemana gitu, sementara kayak kamu capek banget gitu kan, kamu bisa bilang enggak tapi kamu kasih garantinya yang kamu bisa lakuin kapan. Misal hari ini gue lagi capek banget lagi, boleh nggak gue tidur dulu 2 jam misalnya, abis itu baru kita cabut. Atau kayak orang misalnya kayak contoh deh misal gini, aku pun suka tiba-tiba di tengah malam nih dicurhatin orang gitu kan, dan udah habis kegiatan seharian capek banget, aku selalu bilang kayak sorry nih gue lagi capek banget hari ini, kalau gue paksain dengerin omongan lu malam ini takutnya gue nggak konsen, boleh besok aja nggak ngobrolnya. Jadi kayak kita nolak tapi ada garantinya gitu. Atau paling gampang misalnya kayak orang minjem duit deh misal gitu kan, mau nolak nggak enak gitu, mau dikasih juga ragu misalnya gitu, kita bisa bilang kayak kalau segitu gue nggak ada gitu, gue bisa bantunya segini. Nah itu mungkin teori umum lah, banyak orang mungkin udah tahu gitu. Kalau masalah teknis oke gitu, tapi kayak tadi misalnya masalah nolak ajakan teman minta tolong ini nolaknya gimana gitu. Nah mungkin bisa kayak gitu yang dilakuin pelan-pelan.